Assalamualaikum, halo. Untuk melanjutkan video sebelumnya, sekarang kita akan coba membahas secara singkat beberapa shortcuts dari fungsi-fungsi yang ada di AutoCAD. Sebelumnya sudah di F1, 2, 3, sampai 12, kemudian kita akan masuk pada masing-masing huruf. Di sini saya juga sudah mencoba menandai mana-mana yang menurut saya itu sangat sering nanti akan digunakan. Tapi karena ini hanya satu huruf ya, B saja atau H saja, tentu komennya juga terbatas itu. Tapi kalau kita lihat misalnya pada bagian huruf A, B tadi, C tadi, sebetulnya masih banyak turunan dari fungsi-fungsi ini. Mari kita coba lihat satu persatu dari kelompok-kelompok tersebut. Sebelum masuk ke masing-masing huruf, di bagian toggles and screen management, di sini juga ada yang saya lingkarin, yaitu di bagian manage drawing. Ctrl S untuk save drawing, karena ketika kita bikin gambar, harus sering-sering secara rutin Ctrl S. Kemudian untuk membuka, biasa Ctrl O, Ctrl P untuk plotting, dan Ctrl Tab untuk switch to the next. Saya akan coba jelaskan nanti untuk Ctrl P secara lebih lanjut pada bagian berikutnya. Nah, sekarang untuk masuk pada bagian manage workflow, Ctrl A itu untuk menselect semua objek. Ini sama mungkin dengan fungsi-fungsi di aplikasi lainnya. Sedangkan escape itu untuk keluar dari current command, perintah yang sedang dilakukan. Nah, untuk toggles and screen management yang dimulai dari huruf A, maka di sini sangat banyak sebetulnya ya, ada sekian belas shortcut yang bisa dipakai, tapi dalam pengalaman saya ada dua yang mungkin sering digunakan untuk beginner ya, untuk pemula. Yang pertama adalah Arc untuk create semacam busur ya, atau lengkungan. Kemudian ada AR, array untuk multiple copies and of object in pattern. Kita lihat secara langsung bagaimana penerapannya. Misalnya kita isi komen A, enter atau spasi, maka kita akan punya kesempatan untuk membuat busur. Di sini terlihat ya ada komennya, bisa dibaca, specify start point of arc. Ya, kita klik saja di salah satu titik. Ya, kalau memang sudah ada panduannya, bisa diklik di bagian panduan, tapi kalau sekarang masih bebas, klik, kemudian arahkan pada ujung atau tengah ya, tengah arc di mana kita mau. Di sini misalnya klik, kemudian kita pilih lagi ujung kedua dan diklik kiri. Maka kita selesai membuat arc. Kalau ingin mengulang kembali, tinggal enter atau spasi. Coba lagi, klik titik awal, tengahnya di mana, kemudian akhirnya di mana. Selesai. Itu untuk arc. Yang kedua, misalnya kita punya sebuah circle ya, dan kita mau mengcopy circle ini ke beberapa bagian. Saya coba pakai command AR tadi, AR, array, enter, klik objeknya, kemudian enter lagi atau spasi, maka akan ada pilihan di sini. Nah, silahkan nanti dicoba-coba apa itu rectangular, apa itu path, polar. Saya coba misalnya rectangular. Ketika kita klik, nah maka ada informasi di sini. Seperti tampilan dummy dari cek tadi. Ketika kita klik misalnya di bagian ini, maka ini akan menginformasikan berapa jumlah. Ketik aja misalnya tadi, oh ini 6 baris. Klik,
Saya cuma pengen 3 nih Pak. 3, enter. Ke atasnya berapa? Misalnya 4, enter. Nah, kerapatannya seperti apa? Nah, ini bisa diklik dan diarahkan. Itu untuk fungsi array. Kemudian kita coba fungsi array yang lain ya. AR, enter. Klik objeknya, enter lagi, misalnya pilih polar. Nah, di sini ada tulisan specify center point. Artinya kita akan diminta untuk memilih misalnya di sini center point dari sebuah lingkaran. Ketika kita klik centernya, nah di sini kelihatan ya, terkopilah objek lingkaran yang kecil tadi mengikuti circle dari centernya. Nah, ini kita bisa geser-geser ya sesuai dengan kebutuhan desain. Kira-kira itu untuk fungsi array. Kita hapus dulu, klik Ctrl A, delete seperti biasa. Ada array, kemudian di bagian B dari sekian banyak cukup B block for block untuk create a block definition from selected object. Misalnya Anda punya beberapa objek di sini ada item-item ya, berbagai macam objek kecil, besar, dan Anda ingin mengumpulkan sekian banyak objek ini dalam satu buah grup atau blok. Nah, di sini di cat disebutnya blok. Tekan saja misalnya tadi ya B, enter, kemudian beri namanya seperti misalnya ini kumpulan geometri. Oke, maka dia akan meminta select object. Silahkan dengan klik kiri, pilih objek yang mau dijadikan satu grup tadi, kemudian enter atau spasi. Dan oke. Maka selesai ketika kita klik, nah ini sudah jadi satu grup. Untuk B sudah. Sekarang kita lihat untuk C. Di bagian C ini juga hanya ada 2 yang sangat sering dipakai ya. C for circle dan CO untuk copy. Kita buat pertama kali C, enter. Maka kita bisa membuat sebuah circle. Ketika kita klik sembarang, nah di sini akan bisa dinamis berapa circle yang akan kita buat, berapa radiusnya. Radiusnya bisa kita isi misalnya, terlihat ya ada angka di sana 5. 5, enter. Dari 5 ini, ya, ini kan mau kita copy dengan fungsi shortcut copy tadi. Tinggal kita klik saja CO, enter atau spasi, klik objeknya, enter atau spasi lagi. Nah, kemudian pilih misalnya patokannya dari sini, arahkan misalnya mau sejajar garis X, kemudian isi sekitar misalnya berapa jaraknya, 15, enter. Enter lagi, menyudahi, sehingga kita punya 2 lingkaran sudah di-copy tadi. Demikian untuk lanjutan video yang kedua untuk shortcut di bagian huruf A, B, and C. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.